Halo, di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang radiasi elektromagnetik. Subbab yang saya akan bahas adalah pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Berikut ini adalah beberapa pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada gelombang radio. Apa itu gelombang radio? Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat pengantar. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi, atau bisa disebut AM dan FM. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai berikut: pemanas microwave, komunikasi radar, radio detection and ranging, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. C. Sinar inframerah. Kondisi-kondisi kesehatan dapat didiagnosis dengan menyelidiki pancaran inframerah dari tubuh. Foto pancaran inframerah ini disebut termogram. Termogram dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah sirkulasi darah, radang, sendi, dan kanker. Selain itu, sinar inframerah juga memiliki fungsi sebagai berikut: untuk terapi fisik menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. D. Cahaya tampak. Beberapa manfaat cahaya tampak adalah sebagai berikut. Pada bidang telekomunikasi, sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempeng baja. E. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai berikut: proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain, mensterilkan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan. Memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. F. Sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai berikut: memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. G. Sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai berikut: terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul tanah penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Berikutnya, dalam pemanfaatan radiasi elektromagnetik, seringkali dilakukan perhitungan terkait intensitas gelombang yang dihasilkan. Intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan harga maksimum medan magnet dan medan magnet atau dapat ditulis sebagai berikut: intensitas rata-rata sama dengan medan listrik maksimum dikali medan magnet maksimum per 2 permeabilitas magnet. Setelah kita membahas materi-materinya, ada pun contoh soalnya, yaitu intensitas rata-rata sinyal televisi ketika sampai di antena pemancar adalah 10⁻13 W per M pangkat 2. Tentukan medan listrik maksimum Emax dan medan magnet maksimum Bmax pada peristiwa tersebut. Pembahasannya adalah: pertama-tama kita menentukan medan listrik maksimum Emax berdasarkan persamaan di atas diperoleh intensitas rata-rata sama dengan E pangkat 2 max per 2 permeabilitas magnet, sehingga dapat ditulis E pangkat 2 max sama dengan 2 kali intensitas rata-rata dikali C dikali permeabilitas magnet. Setelah itu kita akarkan 2 dikali intensitas rata-rata dikali C dikali permeabilitas magnet. Setelah itu kita masukkan yang diketahuinya, 2
2 kali intensitas rata-ratanya adalah 10 pangkat min 13 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dan dikali permeabilitas magnetnya 4 alfa dikali 10 min pangkat min 7. Setelah itu 4 alfa diganti menjadi 4 kali 3,14. Nah, pertama kita jumlahkan yang tidak berpangkat dulu. 2 kali 3 kali 4 kali 3,14 dan hasilnya 75,36. Setelah itu jumlahkan. Di sini kan ada 10 yang berpangkat. Kita jumlahkan pangkatnya saja, yaitu min 13 ditambah 8 ditambah min 7 dan hasilnya 10 pangkat min 12. Untuk mencari hasilnya, kita cari akar dari 75,36 adalah hasilnya 8,7 dan akar dari 10 min 12 adalah 10 pangkat min 6 N per C. Jadi, besar medan listrik maksimum yang terjadi pada proses tersebut adalah Emax sama dengan 8,7 kali 10 akar min 6 N per C. Setelah menentukan Emax, kita menentukan medan magnet maksimum Bmax. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh intensitas rata-rata sama dengan CB pangkat 2 Max sama dengan 2 permeabilitas magnet. Sehingga dapat ditulis B pangkat 2 Max sama dengan 2 kali intensitas rata-rata dikali permeabilitas magnet per C. Lalu akarkan dan masukkan yang diketahui. Itu 2 kali 10 pangkat min 13 dikali 4 alfa dikali 10 min 7 per 3 kali 10 pangkat 8. Setelah itu alfa diganti 3,14 dan jumlahkan. Jadi untuk menemukan hasilnya kita jumlahkan yang tidak berpangkat dulu. 2 kali 4 kali 3,14 sama dengan hasilnya 8,37. Setelah itu jumlahkan yang berpangkat. Yang 10 kita jumlahkan yang pangkatnya saja, yaitu 10 pangkat min 13, pangkat 8, dan pangkat min 7. Dan hasilnya adalah 10 min 28. Setelah itu, hasil dari akar 8,37 kali 10 pangkat min 28 adalah 2,9 kali 10 pangkat 14 Tesla. Jadi hasilnya adalah besar medan magnet maksimum yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah Bmax sama dengan 2,9 kali 10 min pangkat min 14 Tesla. Sekian dari penjelasan materi yang saya bahas.